guys, hari ini aku mau jelasin tentang PWB. Jadi PWB itu sebenarnya adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PWB itu gampang banget. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa ketik di Google PWB daring. Nah, di sini ada websitenya, bisa kalian klik. PWB ini adalah skill dasar ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Jadi kalian tuh tidak bisa menyebut diri kalian penulis kalau kalian tidak menguasai apa yang disebut dengan PWB ini. PWB itu sebenarnya secara umum ada 4 aturan ya. Tapi sebenarnya kita nggak usah belajarin semuanya. Kita cukup tahu bagaimana cara menulis huruf besar, huruf kapital aja, sama tentang dialog teks nanti kali ya. Itu aja kayaknya yang penting. Pemakaian tanda baca ini, tanda baca titik koma, itu berdasarkan dialog teks sama kalimat yang efektif mungkin ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital itu ada berapa aturan? Ada 13 aturan ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pasti huruf besar itu di awal kalimat pasti huruf besar. Ini apa maksudnya kan? Di awal kalimat huruf besar. Kemudian nama orang, itu pasti ya. 2, kalau namanya bin, itu bin sama binti itu tetap kecil. Saya nikahkan Rahma Wahyu binti ya. Amin. Kapan aku nikahnya? Nah ini, kalau petik, setelah petik itu, setelah kutipan langsung atau petik ya, itu pakai huruf besar. Terus unsur-unsur keagamaan, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, itu pakai huruf besar. Terus gelar, nama gelar kehormatan yang disertai nama orang. Sultan Hasanuddin, itu Presiden Jokowi, itu pakai huruf besar. Tapi kalau nggak ada namanya, kayak presiden doang atau dokter doang gitu, kita mengacu pada profesinya atau gelarnya, itu nggak pakai ini huruf besar, karena huruf besar itu hanya untuk yang diikuti nama orang. Kemudian untuk nama kehormatan ini dipakai sebagai sapaan. Nah ini, selamat datang, koma, yang mulia. Habis, kalau sebelum kata sapaan itu selalu ada koma, karena terasa ada jedanya gitu kan. Seperti ini contohnya kan, selamat datang, koma, yang mulia, semoga berbahagia, koma, Sultan. Seperti itu guys. Terus ini ada nama jabatan, instansi yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang. Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Proklamator Republik Indonesia, maksudnya penggantinya Soekarno dan Hatta gitu kan. Gubernur Papua Barat, ini kalau dipakai buat mengganti kata orang itu huruf besar. Kemudian unsur negara, suku, bangsa, itu huruf besar. Jadi Indonesia besar, suku Dani, bahasa Bali besar. Tapi kalau dia dipakai sebagai kata turunan itu hurufnya kecil. Jadi ini pengindonesiaan, kata asing, ke Inggris-Inggrisan itu hurufnya kecil. Terus nama tahun, bulan, hari besar, hari raya itu pakai huruf besar. Bulan Agustus, hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, Natal, Lebaran pakai huruf besar.
Terus peristiwa bersejarah, konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, ini ya. Kalau nggak dipakai sebagai peristiwa bersejarah, ditulis pakai huruf biasa, nggak huruf besar. Nih, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kan nggak dipakai buat peristiwa bersejarahnya nih. Jadi hurufnya huruf kecil. Terus Perang Dunia ini juga nggak dipakai buat peristiwa bersejarah itu. Kalau Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 itu peristiwa bersejarah kan. Kalau Perang Dunia itu kan ya sebuah peristiwa aja, bukan peristiwa bersejarah. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nih, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas ya, dan lain-lain. Tapi kalau nama geografi tidak diikuti dengan nama diri, itu ditulisnya pakai huruf kecil. Ini kayak berlayar ke teluk, mandi di sungai. Ya, ini teluknya kecil. Soalnya dia nggak ada namanya. Teluk apa? Nggak ada namanya. Kalau di sini ada namanya Teluk Benggala, makanya dia huruf teluknya jadi ikut besar. Kalau di sini kan nggak ada, jadi dia teluknya kecil. Ini juga menyeberang selat, berenang di danau, selatnya sama danaunya kecil karena nggak ada nama ini ya, nama dirinya. Kalau di sini kan Selat Lombok ada namanya, Danau Toba. Kalau ada namanya hurufnya besar. Kalau nama diri geografinya itu dipakai sebagai nama jenis, tidak ditulis dengan huruf besar. Nih, Celuk Bali itu kecil, Kacang Bogor itu kecil. Karena itu nama jenis ya, bukan nama geografi. Terus huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang dan nama negara, lembaga, dokumen, kecuali di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, ini. Jadi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, semuanya huruf besar ya. Nah, ini kalau judul dari buku, karangan, artikel itu kecuali di, ke, dari, yang, untuk, itu hurufnya besar kayak gini. Ave Maria, ke jalan lain ke Roma, ke-nya kecil kan, Ave Maria besar. Kayak judulnya novel apa misalnya Cinta di Langit Biru. Nah, itu Cinta di Langit Biru, cintanya hurufnya besar, D-nya kecil, langitnya besar, birunya besar. Kayak gitu guys. Terus ini huruf kapital dipakai sebagai huruf bersama singkatan. Nah, singkatan nama gelar ini hurufnya besar ya. Tapi kalau dokter kayaknya hurufnya kecil. Tergantung sih aturannya itu ya. Kan punya aturan sendiri kalau singkatan gelar itu. Kata sapaan. Bapak, ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Nah, itu semuanya huruf besar guys. Oke. Nah, ini lihat nih, silakan duduk, koma, adik. Jadi sebelum kata sapaan itu selalu pakai koma. Karena ya kerasa kan jedanya kalau kalian ngomong. Terus apa lagi nih? Ungkapan lain, perihal kalimat misalnya kutu buku. PUEB 2015 menambahkan penjelasan penulisan kata ungkapan lain yang digunakan sebagai penyapaan. Oh, kalau misalnya ungkapan lain itu misalnya dasar kutu buku itu pakai huruf besar yang PUEB 2015 ya. Itu aja kayaknya tambahannya ya. Kalau ini kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini kan bukan kata sapaan, kata biasa. Makanya hurufnya kecil. Semua kakak
dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, ini kakak dan adik itu bukan kata sapaan, jadi hurufnya kecil. Oke, itu aja. Selanjutnya kita bahas tentang apa ya? Ini aja, huruf miring. Huruf miring itu juga sering dipakai kan kalau buat nulis novel. Biasanya itu buat untuk menekankan sesuatu, memberi penekanan pada kalimat. Kemudian juga buat apa namanya, yang semacam flashback gitu, bicara dalam hati. Terus apalagi ya, itu aja kayaknya ya. Sama kata bahasa asing, frasa bahasa daerah atau bahasa asing itu pasti pakai huruf miring. Jadi kalian tuh nggak boleh meremehkan yang namanya PWB. Aku itu dulu itu ditolak banyak, berapa kali ya, lebih dari 20 kali. Waktu aku masih belajar nulis itu aku pernah ditolak lebih dari 20 kali. Sekarang lebih dari 30 kali, udah gak ngitung lagi. Dulu waktu aku ditolak itu emang tulisanku kacau banget, terutama ini PWB-nya. Aku gak terlalu memperhatikan itu karena aku lebih fokus pada plot ceritanya, dan itu ternyata adalah sebuah kesalahan yang besar karena editor itu pertama kali yang dilihat dari tulisan kita itu adalah PWB-nya. Editor itu tentunya sangat tertarik dengan naskah yang udah rapi karena dia nggak perlu kerja berat kan buat ngeditnya. Jadi kalau kalian mau ngirim naskah itu kalian harus pastikan tulisan kalian itu udah rapi, seenggaknya nggak terlalu banyak yang direvisi. Terus setelah aku belajar, jadi pertamanya kan aku kan ditolak terus, tapi akhirnya aku dibilangin sama teman aku bahwa aku tuh harus belajar yang namanya PWB. Akhirnya aku belajar lah PWB, begitu belajar langsung aku kirim naskah. Itu aku gak menang tapi aku dapat nominasi 15 besar lomba apa namanya judulnya, YALN, Young Adult Locality Novel, yang diadakan oleh penerbit Universal Nico tahun 2016. Jadi aku kaget juga, soalnya selama ini aku ngirim naskah itu nggak pernah ada yang lolos, tapi itu bisa sampai dapat nominasi hanya karena aku belajar PWB. Jadi bayangkan kalau dulu seandainya aku belajar PWB dengan apa serius, jangan-jangan naskah aku yang dulu itu diterima, jangan-jangan ya gitu. Tapi karena aku nggak pernah mau belajar, akhirnya ditolak deh. Kan sayang kalau naskah kita itu ditolak cuman gara-gara PWB doang. Jadi kalian harus belajar. Emang ada sih penulis-penulis yang gak terlalu perhatian sama PWB, tapi mereka tetap diterbitkan itu karena view mereka udah jutaan, udah puluhan juta. Dan kalau penulis yang kayak kita mau kayak gitu, yang gak dilihat sama editornya. Kalau naskah yang view-nya udah jutaan, walaupun jelek juga editornya kayak rela ngedit itu naskah, soalnya ya naskahnya menjual. Kalau enggak ya capek lah. Oke, udah cukup itu aja sedikit apa namanya, tips-tips dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.